Hmm. Oh iya, by the way, kalian udah makan belum? Udah buka puasa lah ya pasti. Oke, ini aku langsung cepet aja ya, karena udah malam juga. Takutnya kalian mau istirahat. Oke, pertama-tama kenalin dulu. Bentar, aku mau konten bentar. Oke, hai semua. Namaku Felis, Felis Yauti, tapi biasa dipanggil Felis. Sekarang aku lagi kuliah di FTI ITB, Fakultas Teknologi Industri. Tapi aku masih TPB ya, belum peminatan. Oke, lanjut. Eh, Hari ini kita mau belajar sifat koligatif larutan. Nah, tapi sebelum kita lanjut ke materi, aku mau ngingetin lagi tentang beberapa hal penting yang harus kalian ingat buat ngerjain soal-soal kimia. Ini tuh ada persamaan stoikiometri sama ini di sini ada beberapa sifat koligatif. Sifat koligatif larutan itu ada 4 yang kita pelajarin. Yang pertama itu penurunan tekanan uap, yang kedua penurunan titik beku, yang ketiga tekanan osmotik, sama yang keempat kenaikan titik didih. Nah, yang ini apa Kak? Yang ini faktor Van Hoff ya. Kalian boleh screenshot dulu biar nanti ngerjain soalnya gampang. Oke, eh, ini hari ini kita mau latihan soal aja ya guys, biar lebih gampang juga. Hmm, oke, benar. Ini soal yang pertama. Oh ya, kalau misal nanti aku jelasinnya kayak agak kecepatan atau kalian mau ada yang ditanyain, langsung chat aja guys. Aku pakai 2 device, jadi kalau kalian chat, aku masih bisa lihat. Jadi langsung chat aja kalau ada yang mau tanya. Oke. Yang pertama ini kita punya larutan 0,01 molar dari suatu garam. Kita nggak ngerti ya ini garamnya apa. Garamnya di sini cuma ditulisin MY3 gitu doang. MY3 gitu doang. Terus ini kalau ngerjain soal kimia itu kita bikin, kita tulis kayak informasi apa sih. Oh ya ini harusnya tiga kecil gitu ya. Informasi apa aja yang kita dapat dari soal. Pertama, larutannya itu 0,01 molar konsentrasinya. Terus dia tekanan osmosisnya itu 0,22. Nah, pada suhu yang sama, larutan glukosa 0,05 molar mempunyai tekanan osmosis. Berarti ini kita ada 2 larutan. Yang satunya itu glukosa 0,05 molar, yang tekanan osmosisnya itu 0,5 atm. Nah, tekanan osmosis itu rumusnya I sama dengan M kali R kali T. Oke, benar. Nah, eh, kalau kita ketemu soal kayak ini, itu tuh berarti yang dicari, karena kan kita ditanya ini, mengion dalam larutan, garam tersebut mengion sebanyak. Kalau kalian nemu soal kayak gini, yang ada mengion, terus kayak derajat ionisasinya itu berapa, itu tuh kalian ditanyain ini. I, I ini faktor Van Hoff. Bedanya gini guys, kalau larutan, mau pakai warna ini. Larutan itu ada 2 jenis.
Yang pertama itu larutan elektrolit sama non-elektrolit. Larutan elektrolit tuh contohnya kayak NaOH, H2SO4 gitu. Pokoknya dia bisa mengion di dalam air. Nah, sedangkan kalau larutan non-elektrolit itu misal kayak glukosa, urea, gitu, sukrosa, itu dia nggak bisa. Dia nggak bisa mengionisasikan dalam air, makanya dia namanya larutan non-elektrolit. Nah, terus kalau di sifat koligatif larutan, eh, ada perbedaan sifat koligatif elektrolit sama non-elektrolit. Kalau rumus yang kalian lihat tadi ini buat larutan yang non-elektrolit. Bedanya apa Kak sama yang larutan elektrolit? Bedanya itu rumusnya tetap, cuman nanti kalian harus kaliin lagi hasilnya sama I. Misal kayak tekanan osmotik itu kan eh, molaritas kali R kali T gitu kan. T-nya suhu dalam Kelvin. Nah, kalau misal larutannya itu elektrolit, berarti kalian harus kaliin I. Itu faktor Van Hoff. Nah, karena itu rumusnya ini, yang alfa ini tuh derajat ionisasi. Jadi kayak seberapa banyak dia terionisasi dalam air. Nah, oke. Terus balik lagi ke soal. Karena yang ditanyain itu dalam larutan, garam tersebut mengion sebanyak berapa gitu. Jadi kita eh, kita coba hitung yang glukosa dulu. Yang glukosa itu tekanan osmosis glukosa sama dengan molaritas molaritas glukosa dikali 8 kali suhu. Nah, berarti ini 6,5 sama dengan 0,05 kali R kali T. Nah, ini kita simpan dulu RT-nya sama dengan 10. Karena kan di sini kita nggak tahu ya suhunya berapa. Kita nggak ngerti kayak suhunya berapa. Nggak disebutin. Sebenarnya kan kita tahu R-nya itu 0,082. Cuman kalau ada soal kayak gini, mendingan kalian nggak usah masukin variabelnya dulu. Nah, karena ini nanti dibuat perbandingan gitu, guys. Oke, ini. Terus habis itu buat yang M3, karena MY3 ini dia garam. Kalau garam itu biasanya dia elektrolit. Jadi rumus tekanan osmosisnya harus kita kaliin faktor Van kaliin I, berarti kita masukin aja 0,22 sama dengan 0,05 salah, 0,01 molar kali. Nah, karena kita tadi udah tahu yang RT ini sama dengan 10. Kan kita bisa lihat ya, ini di soal tuh suhunya sama. Kalau suhunya sama kan berarti eh, RT di sini sama di sini pasti sama kan. Makanya tadi aku bilang nggak usah substitusiin dulu, masukin aja langsung ke sini. Eh, nanti akhirnya disubstitusi ya. Berarti RT-nya itu 10 kali I. Nah, kali I. Nanti ketemu kan I-nya tuh sama dengan 0,2 uji 0,1. Jadi I-nya itu 2,2. Nah, tapi itu bukan yang ditanyain ya.
itu kan faktor Pareto, sedangkan yang ditanyain itu berapa banyak garam tersebut mengion. Berarti yang ditanyain itu derajat ionisasinya. Nah, gimana cara cari derajat ionisasinya? Kita pakai rumus yang tadi, sama 1 plus N min 1 kali alfa. Alfa itu derajat ionisasi. Nah, N, N itu N itu apa, Kak? N itu tuh gini. Kan ini garam ya. Garam MY3. MY3. Kalau garam, larutan elektrolit, yang kayak tadi aku udah jelasin, itu kan dia bisa mengion dalam air. Dia bisa menghasilkan ion-ion. Nah, kalau ini, dia terionisasi jadi apa? M plus tambah 3 Y-nya. Gitu kan? Nah, kalau, wait, wait. Nah, jadi kalau kayak gitu tuh, eh, berarti kan dia ada kinesis sih, benar-benar. Aku jelasin cara yang lebih gampang. Misal kalian kayak gini, berarti M-nya ini ada berapa? M-nya itu ada 1 kan? M-nya ada 1, Y-nya ada 3. Berarti dia N-nya berapa? Dia N-nya 1 tambah 3. Dia 4. N-nya dia ada 4. Atau kalau mau pakai cara yang tadi itu juga bisa. Hmm, M plus I 3 Y min. Nah, ini kan 1, ini 3. Jadi 4. Nah, terus habis itu kalian bisa masukin aja langsung ke rumusnya. I-nya tadi 2,2, langsung aja substitusiin 1 tambah 4 min 1 kali alfa. Nah, alfa ini yang ditanya, jadi ketemu 2,2 sama dengan 1 tambah 3 kali alfa. Jadi alfanya 0,4. Berarti kalau dalam persen jadi 40% ya. Jawabannya yang B. Oke. Kalau ada mau ditanya nggak? Kalau nggak, aku lanjut ya. Ini soal yang kedua. Nah, satu larutan zat non-elektrolit. Berarti dia nggak usah dikaliin. Iya, ntar. Terus memiliki penurunan tekanan uap sebesar 0,2 kali dari tekanan uap air. Massa zat larut dan massa pelarut pada larutan tersebut adalah. Nah, kalau kalian ketemu soal yang kayak gini, rumus penurunan tekanan uap itu kan delta P sama dengan fraksi mol per larut dikaliin fraksi mol per larut dikaliin P0. P0 itu eh, tekanan standarnya. Nah, terus habis itu P0 itu kan punya tekanan uap air. Jadi sedangkan tadi kita tahu di sini penurunan tekanan uapnya tuh 0,2 kali dari tekanan uap air. Jadi kita bisa substitusiin 0,2 P0 sama dengan fraksi mol per larut dikaliin P0. P0-nya bisa kita coret. Terus habis itu kita tahu fraksi mol per larutnya 0,2. Nah, ini tadi udah aku kasih juga ya di atas rumusnya. Fraksi mol itu, tuh rumusnya kan ini.
Kalau mol terlarut berarti maksimal terlarut sama dengan mol terlarut dibagi mol total. Jadi kan kalau ketemu saat ini, kemungkinan besar kita harus nyoba satu-satu. Misal di pilihan yang A, maksimal terlarutnya, kan ini terlarut, ini pelarut. Nah, benar. Hmm, sebenarnya, misal yang A ini, misal kita mau terlarut dibagi mau mau total itu mau terlarut ditambah mau pelarut ya. Oh, oke, bisa benar. Nomor satu. Benar ya. Oh, di screenshot dulu aja nggak? Oh iya, guys, kalau misal kalian mau tanya, tanya tuh langsung tanya aja. Terus, kalau misal nanti habis selesai kelas tetap masih ada yang kurang paham itu bisa DM Instagram aku aja ya. Sama jangan lupa isi feedback. Oke, makasih. Oke, lanjut. Nah, kalau misal di kunci yang ini mau apa masa seterlarutnya itu 120 karena mau terus masa kali masa bagi MR jadi 120 ini dari yang sini 60 dari ini ya MR. Nah terus habis itu dibagi 120 ini kan dalam air 72 jadi 18 72 itu pelarutnya. Nah, ini salah ya, ini nggak ketemu 0,2. Nah, nanti kalian cobain satu-satu. Nah, itu harusnya jawabannya itu yang oke. Karena hmm, 60 dibagi 60 per 60 bagi 60 tambah 72 18. Ini hasilnya 0,2. Oke, lanjut dulu ya. Nah, di sini kita punya asam benzoat sebanyak 12,2 gram dilarutkan dalam 122 gram etanol. Oke, berarti ini sekarang soalnya ganti pelarutnya udah bukan air lagi. Tapi kalau misal nggak dikasih tahu atau gimana, atau itu biasanya larutannya itu dalam air ya guys. Karena yang sering dipakai itu patokannya buat dari air. Nah, menyebabkan kenaikan titik didih 1 derajat Celcius. Maka misalnya tetapan kenaikan titik molal etanol adalah, nah, kenaikan titik didih itu rumusnya molalitas kali tetapan. Kalau dia elektrolit berarti kasih iya, cuman asam benzoat itu kan bukan. Jadi kita cuman M kali KB udah gitu doang. Nah, terus kalau misal nanti soalnya berubah bentuknya, biasanya ada juga yang soalnya itu eh sebelum ditambahin apa? Oh iya, oke. Oh iya guys, screenshot dulu dong. Tadi lupa mau. Oke, iya, tulis screenshot dulu ya. Kalau ada bilang, nanti aku lanjut. Jangan lupa isi feedback ya guys. Nah,
Oke, satu, dua, tiga. Udah ya. Nah, terus balik lagi. Ini tuh soalnya macam-macam variasinya, guys. Tapi sifat koligatif tuh eh muter-muter di rumus-rumus itu doang sih. Oh ya guys, nanti tuh kalian nggak usah khawatir ya. Nanti tuh PDF-nya, PPT-nya ini bakal diupload di Drive. Dan Drive-nya itu kalian bisa akses di bio Instagramnya Amatoris. Ada YouTube-nya juga nanti. Jadi kalian bisa review. Oke. Nah, terus kalau soal soal sifat koligatif itu muter-muter doang di situ. Ini misal, ini aku kasih soalnya basic banget kan. Ini kayak kalian cuman ngitung pakai rumus asli. Tapi nanti tuh biasanya kayak bakal divariasiin. Kalau misalnya nanti diketahuinya tuh titik didih sebelum ditambahin apa-apa, itu misal kalau air 100 derajat Celcius kan titik didihnya. Nah, terus kalau udah ditambahin, nanti dia jadi berapa 103,5. Nah, kalau air, kalian harus ingat dia mendidih di 100 derajat Celcius, sedangkan dia membeku di 0 derajat Celcius. Oke, paling kayak gitu doang. Nah, nanti kalau misal diketahui kayak gitu, 100 derajat Celcius, ntar jadi 103,5. Nah, berarti kalian nentuin delta TB-nya itu, ya udah, kalian tinggal eh ini yang sesudah ditambah, dikurangin sama sebelum ditambah. Tuh. Nah, oke. Terus ini kalian tinggal masukin aja ke rumus yang tadi. Ini kan diketahuin kenaikan titik didihnya itu 1 derajat Celcius. Sedangkan kalau molaritas itu kan ini pakai rumus yang ini. Massa zat terlarut dibagi mR kali 1000 per massa pelarut. Ini massa pelarutnya dalam gram ya. Atau bisa dipersingkat ke ngapalinnya mol kali 1000 per massa pelarut. Oke. Ini kan kita udah tahu, dikasih tahu masanya 12,2 dibagi MR-nya 122 kali KB itu yang ditanyain. Sama, benar. Ini 1000-nya benar. 1000. Nah, masanya masa pakai masa ini, pelarut 122. Oh iya, kalian juga harus hati-hati ya guys. Kalau misal kalian ketemu soal eh masa diketahuinya tuh kayak masa campuran. Kalau masa campuran gini, kalian harus harus cari masa terlarutnya dulu. Baru kalian kurangin, terus baru kalian tulis di sini. Gak boleh langsung masa campurannya ya. Karena ntar hitungannya jadi salah. Ini dikali KB yang kita cari. Udah deh, ntar ketemu KB-nya itu 1,22. Oke, gue screenshot dulu. 2, 1. Oke, lanjut ya. Amat kan? Kalau misalnya ada pertanyaan, pokoknya langsung tanya aja. Nggak usah nomor. Oke. Terus soal selanjutnya, urea, kita punya urea 0,1 mol. 0,1 mol ini eh, maksudnya bukan 0,1 ini beda ya. Oke. Kita punya urea 0,1 mol dan 0,1 mol garam LX ini kita nggak tahu juga ini garamnya apa. Cuman derajat ionisasi 0,5. Karena ya kan ini dia garam. Garam kan elektrolit. Elektrolit. Terus dia punya derajat ionisasi itu apa? 0,5.
masing-masing nih. Kalau masing-masing itu kan berarti dia di tempat yang terpisah ya, dia nggak dicampur. Dilarutkan dalam 1 liter air. Ini yang ini ada urea, ini ada garam Alex. Satu masing-masing dilarutin 1 liter air. Nah, terus habis itu eh jika kenaikan titik didih larutan urea adalah T derajat Celcius, kenaikan titik didih itu berarti kayak tadi ya, delta TB sama dengan M KB. Oh iya guys, ini 0,1 mol ini berarti mol ya. Mol itu massa dibagi ml. Dia bukan molal. Sedangkan kalau M yang di sini, dia molalitas. Oke, jadi jangan bertukar. Nah, tapi kan ini beda. Yang satu ini kita punya non elektrolit. Yang satunya ini elektrolit. Jadi nanti perhitungannya ada yang membedakan mereka berdua. Yang satu itu, yang ini cuman molalitas dikali tetapannya. Yang satunya masih dikali sama faktor Van Hoff. Oh ya guys, nilai KB terus KF kalau kalian tadi baca rumusnya, ini semua biasanya dikasih tahu di soal atau yang kita cari atau bisa dieliminasi. Jadi kalian nggak harus ngapalin KB itu apa, KF itu apa, cuman inget-inget aja kalau kenaikan titik didih, eh, mendidih itu kan boil ya, boiling. Jadi P ini punya titik didih. Sedangkan kalau penurunan titik beku, titik beku beku itu kan freeze. Jadi dia udah kalian ingat-ingat yang itu aja. Tapi nilai KB sama KF-nya biasanya diketahui. Oke. Terus habis itu eh, karena udah kita punya itu, terus yang ditanyain itu kan kalau misal kita tahu kenaikan titik didih larutan ureanya itu T derajat Celcius. Terus kalau eh, dalam kalau yang garam LX itu berapa gitu kan? Tapi masih dalam variabel juga T gitu. Nah, kalau misal soalnya kayak gitu, berarti benar. Berarti kan kita tahu yang urea ini T, T sama dengan molalitas. Molalitasnya urea. Molalitasnya urea, berarti kan molalitasnya eh, 0. Benar, kopi ini mendingan langsung bikin, oh ya ini nanti langsung dibuat perbandingan gitu ya. Nah, oke. Berarti kan ini molekul ureanya kan kita bisa masukin tuh mol kali 1000, karena 1 liter kan berarti massa pelarutnya ini kan di ro ro airnya 1 gram per mili. Ro itu kan M per V. Oke. Jadi ini kita masukin 1000, terus habis itu masukin ini nggak ada, udah itu aja. KB-nya itu kita anggap sama.
Jadi nanti bisa dicoret. Nah, terus kalau yang di sini 0,1 yang 1000 bagi 1000 juga, karena kan sama-sama 1 liter ya. AB, terus I. Nah, I-nya ini bisa kita cari dulu sih guys sebenarnya. Karena kan tadi kita udah tahu rumusnya apa ya I. Dengan satu, satu plus N-1 kali apa. Karena kan kita udah tahu derajat ionisasinya. Nah, kalau LX tuh berarti gimana? LX tuh berarti N-nya 2 ya. Karena kan dia jadi ini. Itu kan, jadi ada 2. Jadi 1 tambah 2 ini 1 kali alfanya itu 0,5. Jadi I-nya 1,5. Nah, kita masukin aja langsung ke sini biar cepet. 1,5, kambingnya bisa dicoret. Nah, kalau dari gini, ini kan bisa nih, kita langsung buat perbandingan. Ini bisa coret, dicoret, dicoret, coret. Ini T. Nah, di sini berarti berapa? Ini 1,5 T. Itu. Itu jawabannya. Coba jangan screenshot dulu. Ya, nah, nah, ya, 2, 1. Oke. Oh ya guys, mau ingetin lagi, jangan lupa isi feedback ya, karena membantu banget buat aku. Oke, terus ini, soal selanjutnya, kita ditanya agar 10 kilo air tidak membeku pada suhu -5 derajat Celcius, terus ditambahkan garam NaCl. Jadi ini ya guys, intinya kalau kita nambahin sesuatu ke air, biasanya air kan pelarutnya, kita nambahin sesuatu ke air, itu tuh pasti fungsinya buat uh, nurunin titik titik bekunya, nurunin titik bekunya, atau naikin titik didihnya. Jadi misal kalian masak, kalian mau ngerebus pasta gitu, gimana caranya biar airnya itu cepet mendidih, cepet gelebek-gelebek gitu, jadi kalian masaknya juga lebih cepet. Nah, caranya tambahin garam. Kalau kalian tambahin garam, pasti deh coba aja ya, ntar kalau kalian masak itu, tambahin garam dikit, beberapa, selain buat nambahin rasa juga emang buat di pastanya, tapi pasti kalian bakal notice kalau habis ditambahin garam tuh kayak lebih cepet aja gitu gelebek-gelebeknya. Ya, pokoknya lebih cepet mendidih gitu lah. Nah, terus maka pernyataan berikut ada benar, kecuali gitu kan. Nah, kalau kayak gini, kalian harus lihat satu-satu ya. Nah, hmm, yang diperlukan NaCl lebih dari 786 gram. Oke, kan dapat TF itu M KF. NaCl dia elektrolit kuat, benar ya. I, NaCl itu dia N-nya 2. Tapi karena NaCl itu elektrolit kuat, biasanya kalau elektrolit kuat, itu I-nya sama dengan N-nya, guys. Jadi untuk NaCl dia 2. Oke. Terus eh, molalitasnya, kalau misal dia 786 gram ini, hmm, kan berarti 76 bagi NaCl, MR-nya NaCl itu berarti 58,5 itu 10 kilo. Nah,
cuman kalau kalian mau hemat waktu, kalian bisa langsung skip aja yang hitung-hitungan tuh kayak nanti aja gitu. Misal lanjut ke yang C, bentuk molekul air adalah tetrahedral. Itu salah ya guys. Kali ini yang tanya yang kecuali, berarti kan ditanya pernyataan yang salah. Bentuk molekul air itu em, dia bukan bukan tetrahedral ya, karena kan dia X2, Y2, berarti dia bentuknya V. Iya, ya, nanti untuk nah kalian lanjutin coba hitung yang ini 1,86 kali itu nanti hasilnya benar kok. Nah, oke, lanjut. Nanti kalau mau tanya bisa tanya aja ya guys. Udah agak malam juga. Lanjutin dulu satu nomor terakhir ini. Hmm, jadi kita tahu tetapan kenaikan titik didih mual air. Nah, tetapan kenaikan titik didih mual air ini berarti KB. KB-nya air 0,52. Jangan lupa satuannya diperhatiin ya guys. Nah, khusus eh, khusus delta TB sama delta TF itu suhunya masih bisa pakai Celsius. Tapi kalau tekanan osmotik, kalian nggak bisa pakai Celsius, kalian harus pakai Kelvin. Berarti kalau dari Celsius ke Kelvin, kalian tinggal tambahin 273 gitu ya. Nah, lanjut ke soal. Larutan A dibuat dengan melarutkan 9,5 gram MgCl2 ke dalam 500 gram air. Nah, larutan, sedangkan larutan B, jadi kita punya dua larutan lagi. Larutan B itu dibuat dengan menggunakan 5,05 gram KNO3 ke dalam 500 gram air. Nah, kalau misal kayak gini, kalian buat perbandingan lagi kayak tadi. Makanya gambar dua ini lagi. Dan buat perbandingan kayak gini lagi. Ya, A itu 9,5 gram NGCl2. Yang B itu KNO3. Nah, kalau misalnya garam-garam kayak gini yang udah diketahui secara spesifik dan elektrolit kuat kayak gini ini dia kan garam-garam kuat ya. Itu berarti kalian I sama dengan N ya, jangan lupa N, misal NGCl2 itu dia kan jadi Mg2 plus Mg2 plus tambah 2 Celmin, berarti dia ada 3 gitu ya. Nah, ini kalian tulis M A kali KB kali I, delta TB-nya B itu MB kali KB kali I. Nah, berarti kita bisa langsung masukin aja kalau ini. KB-nya kan bisa dieliminasi ya. Berarti MA-nya itu masa tonalitas A-nya itu masanya MgCl2 9,5, MR-nya 95 kali 1000 dibagi 500. Ya, data-datanya kalian perhatiin lagi. Ada semua di soal. Terus kali I-nya 3. Sedangkan kalau yang punya KNO3 itu dia 5,05 dibagi 500. Salah. Dibagi MN-nya 101
kali 1000 bagi 500. Nah, I-nya berapa? I-nya 2. Nah, KNO 3 ya. Salah 100. Jadi NO3 min gitu. Nah, udah kalau kayak gini, ini juga masih bisa dieliminasi, dicoret-coret. Ya deh, ketemu 0,1 kali 3. Ini 0,05 kali 2. Berarti ini 0,3. Ini 0,1. Berarti perbandingannya 3:1 ya. Ini 0,3, 0,1. Oke. Aduh, udah agak malu. Nanti aku lanjut satu soal terakhir deh, guys. Ini terakhir deh, beneran ini terakhir. Eh, yang ini kita diketahui KF air. Nah, kalau KF ini berarti dia titik beku ya. KF air itu segitu. Nah, terus titik beku air dalam air radiator mobil yang berisi cairan dengan perbandingan 62 gram etilen glikol. Nah, berarti kan ini yang ditanya itu apa? Yang ditanya itu titik bekunya. Bedain penurunan titik beku sama titik beku. Kenaikan titik didih sama titik didih. Ini dua hal yang berbeda. Maksudnya gimana? Maksudnya kalau yang ditanyain cuma kenaikan titik didih atau penurunan titik beku, itu berarti kalian cuma nyari sampai rumus pakai rumusnya doang. MKB, I, MKF, I. Udah selesai. Itu jawabannya. Tapi kalau yang ditanya kayak gini, titik titik beku, berarti kalian harus perhatiin lagi. Ini dia dalam air. Tadi aku udah bilang kalau air titik bekunya 0 derajat Celcius. Nah, sedangkan yang ditanyain ini kan eh, titik beku sekarang setelah ditambahin etilen glikol. Itu berarti 0 derajat dikurangi delta TF. Gitu. Kalau yang kenaikan titik didih berarti 100 derajat. Kalau misalnya ya tambah delta TB. Oke, lanjut. Kita cari pertama-tama, tapi tetap harus cari delta TF-nya dulu. Nah, delta TF-nya itu berarti M KF etilen glikol itu bukan bukan elektrolit ya. Jadi kita langsung masukin aja masanya 62. MR-nya nanti kalian coba hitung, itu 62 juga. Kali 1000 dibagi massa pelarutnya 500 gram air dikali KF-nya 1,86. Nah, nanti ketemu deh delta TF-nya itu 3,72 derajat Celcius. Nah, tapi karena yang ditanyain tadi TF, berarti TF-nya 0 kurangi 3,72 derajat. Wait, ini derajat Celcius. Jadi, titik di titik bekunya sekarang minus 3,72 derajat Celcius. Ya, cek. Oke. Maaf guys, cepet-cepet jelasinnya. Ada mau ditanya nggak? Jangan lupa isi feedback ya guys. Karena kalau mau lihat catatannya lagi nanti di Instagram ada di drive-nya. Oke. Eh, mungkin karena ini udah malam juga dan kalian mau istirahat. Aku pertama-tama mau minta maaf dulu karena tadi mulainya agak telat. Karena aku kira bakal nungguin dulu. Barangkali ada yang mau join lagi. Terus aku juga mau bilang makasih karena udah mau belajar sama aku dan mau merhatiin kelasnya. Semoga kelas hari ini bisa bermanfaat buat kalian. Oke,
Eh, itu aja sih dari aku hari ini. Dan lupa kalau misalnya ada yang mau ditanyain, kalian bisa DM Instagram aku ya. Oke. Hmm, Kalau gitu, itu aja dari aku. Aku akhiri ya kelasnya. Terima kasih, maaf kalau ada kurangnya. Boleh feedback ya guys. Nah, itu jangan lupa isi feedback guys.